Masih mungkin sekarang ada dua hal yang sedang ramai dibahas market, yang mungkin menjadi alasan kenapa market kita terkoreksi ya. Yang pertama adalah kenaikan bond yield yang terjadi globally dan juga di Indonesia. 10 tahun bond yield Indonesia ini sekarang sudah di kisaran 6,7%, bahkan kemarin sempat naik ke 6,8%, dibandingkan mungkin awal tahun atau akhir tahun lalu di level 5,8, 5,9%. Itu satu. Yang kedua adalah pelemahan rupiah, di mana rupiah kita melemah ke level sekarang 14.500, 14.600, dibandingkan mungkin beberapa bulan lalu di level 14.000 ya. Jadi kenaikan bond yield dan juga pelemahan rupiah bisa dibilang memicu koreksi IHSG belum lama ini. Nah, alasannya apa sih sebenarnya kenapa ini terjadi? Mungkin ada 2 atau 3 hal ya yang bisa disampaikan. Yang pertama adalah dividend repatriation season. Jadi emang di bulan April dan bulan Mei ini musim bagi-bagi dividen. Nah, kita kan tahu banyak multinational company di Indonesia, perusahaan-perusahaan asing. Jadi di bulan April Mei ketika mereka sudah RUPS announce dividen, itu mereka biasa balikin repatriasi ke negara mereka masing-masing. Jadi beli dolar jual rupiah. Biasanya di 2 bulan tersebut emang historically rupiah tertekan. Dan yang kedua adalah emang di Amerika dan di global itu ada kenaikan inflation ya, di mana emang kenaikan suku bunga ini trennya terjadi di mana-mana, bond yield-nya naik. Nah, ketika bond yield naik, itu biasanya negara-negara emerging market, terutama yang memiliki current account deficit, biasanya terkoreksi. Jadi itu bisa dibilang alasan kenapa adanya terkoreksi dalam waktu beberapa minggu terakhir ya. Baik. Pak Henry, selain pemantik utama dari segala sumber mengapa ada outflow besar-besaran adalah US Treasury yield yang kemungkinan juga masih ada potensial high. Secara seasonal, eksklusif atau menariknya Maret dan April ini apa sih Pak? Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun kemarin, apalagi 2020, di mana masa pandemi sudah menghampiri. Tadi ada sempat mention mengenai musim pembagian dividen, kemudian larinya dolar Amerika Serikat keluar dari Indonesia sehingga rupiah tertekan. Sebelum kita bahas mengenai pemantik utama berupa US Treasury yield, secara seasonal apa istimewa atau distinktifnya dari Maret dan juga April? Terima kasih. Mungkin lebih ke April dan Mei ya dibandingkan Maret dan April. Karena biasanya itu di bulan Maret dan April banyak perusahaan RUPS. Ya, Habis malah itu ya. mereka akan bagi dividen. Nah, dividennya itu biasanya akan keluar di April dan Mei. Dan ketika dividen itu dibagi, ya kalau pemilik sahamnya asing ya akan balik ke headquarter masing-masing seperti itu. Ya. Jadi ya dalam periode tersebut. Kedua, ini sebenarnya Indonesia ini cukup baik ya sekarang karena kita melihat adanya katalis-katalis tambahan. Karena Ya. kita tahu musim April Mei ini emang rupiahnya melemah. Tapi this time around kita memiliki katalis baru yaitu reopening of economy. Kalau kita lihat mobility index ya dari Google Mobility atau lihat dari hospital bed occupancy, dari traffic jalan tol, itu semuanya sudah pick up hampir balik ke level pre-COVID. Benar. Jalan-jalan di tengah jalan ini sudah macet, jalan tol sudah macet. Jadi reopening of economy ini bisa menjadi katalis tambahan. Karena ingat, yes, kuartal 1 2021 mungkin pertumbuhan PDB kita masih agak sedikit soft ya. Mungkin flat 0% atau mungkin minus sedikit gitu seperti guidance dari Menq. Tapi di second quarter itu akan tumbuh kencang sekali. Karena kita ingat second quarter tahun lalu itu low base impact. Kita mengalami partial lockdown di tahun 2020 quarter 2. Jadi di tahun 2021 quarter 2 ini growth-nya akan melonjak tinggi sekali dan ini dikarenakan reopening of economy. Makanya kita Ya. optimis bahwa sebenarnya ini pertumbuhan PDB kita di tahun 2021 bisa mencapai 5%.